bumi dan tata surya, serta pemanasan global dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-42 Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Barat tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada hari ini, 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Pemaparan materi, 5. Tanya jawab, 6. Kuis, 7. Penyerahan cenderamata, 8. Penutup. Hadirin yang kami muliakan, sebagai pembukaan kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Saipul SAG. Kepada Bapak Saipul kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peserta acara yang mengikuti acara pada hari ini, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara yang diselenggarakan hari ini ada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim bisultanik. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Semoga binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Rabbana taqabbal sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita melangkah pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Sebelumnya, perkenankan kami membacakan kurikulum vitae dari narasumber. Nama, Lutfi Andari, MSI, sering dipanggil Kak Lutfi, keseharian sering bergelut dengan dunia komunikasi publik, membahasakan hal-hal ilmiah menjadi bahasa yang dapat dipahami publik. Beliau lahir di Bandung, menempuh pendidikan S1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, S2 Institut Teknologi Bandung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Adapun pengalaman di Bosa Observatory 2016 kunjungan langsung sebagai penceramah, pada tahun 2019 open house sebagai person in charge, tahun 2020 pengembangan material sebagai koordinator program, tahun 2021 penjangkauan publik sebagai koordinator kelas astronomi, koordinator pengembangan material. Adapun hobi dan kesukaan mengenai astronomi, alam, dunia anak, pendidikan, fisika, dan matematika. Untuk kontak bisa melalui email lutfiandari23@gmail.com, IG @lutfiandari, dan Facebook Lutfi Andari. Demikian sekilas tentang biodata narasumber. Hadirin yang kami muliakan serta anak-anakku sekalian, marilah kita simak bersama pemaparan tema Tata Surya dan Bumi dan Tata Surya dari Kak Lutfi Andari. Kami silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru sekalian. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat dimanapun Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua, teman-teman adik-adik di sini sehat semuanya begitu ya. Salam sejahtera juga untuk semua. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Andari. Boleh disapa Kak Lutfi juga di sini. Nah, siapakah saya? Saya adalah seorang astronom di Observatorium Bosca yang lebih banyak bergelut dengan dunia komunikasi untuk publik seperti itu. Nah, adakah yang sudah pernah tahu Observatorium Bosca di sini? Ada yang sudah pernah ke Observatorium Bosca? Ada? Saya tanya dulu nih. Boleh di-unmute aja nggak apa-apa. Langsung bicara. Nggak ada. Belum pernah ada yang ke Bosca? Tadi saya lihat ada yang geleng-geleng nih. Belum pernah ya? Oke. Kebanyakan mungkin belum pernah ya. Kalaupun ada Oke, maaf tadi termute ya. Oke, sekarang untuk mengenalkan Observatorium Bosca, Kakak akan menunjukkan dalam sebuah video yang singkat. Videonya seperti berikut. Observatorium Bosca adalah sebuah observatorium astronomi modern pertama sekaligus yang tertua di Indonesia. Diresmikan pada 1 Januari 1923 atas inisiatif dari Perhimpunan Bintang Hindia Belanda atau NISV yang diketuai oleh Karel Albert Rudolf Bosca. Observatorium Bosca didirikan dengan tujuan spesifik untuk memajukan ilmu astronomi, khususnya di kawasan Bumi Belahan Selatan. Terletak 15 km di utara kota Bandung dan berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, kawasan yang menempati area seluas 4,5 hektar ini berisikan berbagai teleskop optik, radio, dan instrumen pendukungnya. Bengkel teknik, fasilitas komputasi, dan kumpulan pustaka yang kaya hadir untuk mendukung terselenggaranya penelitian dan pendidikan astronomi yang dilakukan oleh staf observatorium maupun komunitas astronomi Indonesia.
Observatorium Bosca adalah observatorium yang paling panjang pengalamannya di Asia Tenggara. Dia adalah institusi sains yang juga paling tua di Indonesia. Selain daripada teropong, instrumen-instrumen pengamatan, Observatorium Bosca juga menjadi rumah untuk sumber daya manusia yang sangat tinggi motivasinya, yang sangat kompeten untuk menjalankan berbagai program yang ada di observatorium ini. Penelitian, pendidikan, pengabdian pada masyarakat. Observatorium Bosca juga menjadi tempat sumber pustaka, sumber data yang banyak sekali berkontribusi pada kemajuan astronomi di Indonesia maupun di dunia. Saat ini, sebagai bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, Observatorium Bosca mewujudkan misinya dengan melaksanakan program penelitian astronomi dan ilmu terapan yang relevan secara konsisten. Observatorium Bosca pun mendukung Prodi Astronomi ITB dalam penyelenggaraan pendidikan tersier serta melaksanakan kegiatan penjangkauan publik sebagai upaya pencerdasan bangsa. Observatorium Bosca masih berperan sebagai observatorium astronomi terbesar di Indonesia dengan kontribusi dalam penelitian dan pendidikan astronomi yang paling signifikan di Asia Tenggara. Oke, nah jadi itu sekilas tentang Observatorium Bosca. Harapannya teman-teman semua sudah mengetahui Observatorium Bosca itu tempat apa ya. Nah, jadi ada yang mau mengutarakan dulu, kira-kira Observatorium Bosca itu tempat apa sih? Ada yang mau berpendapat? Nggak ada yang salah, aduh kok santai aja. Ada yang mau berpendapat? Nggak ada. Oke, masih malu-malu nih ya. Oke, Kak Lutfi, jelaskan sedikit. Jadi Observatorium Bosca itu tempat untuk meneliti benda-benda langit. Jadi di sini kita mengamati benda-benda langit tentunya dengan instrumen khusus gitu ya. Kita mengamatinya tidak hanya sebatas menggunakan mata saja, tapi dengan bantuan teleskop. Jadi di Observatorium Bosca ada berbagai jenis teleskop dengan fungsinya masing-masing. Ukurannya pun beda-beda dengan tujuannya masing-masing, seperti itu ya. Bukan berarti teleskop yang besar, teleskop yang paling bagus gitu ya. Ya tidak juga. Jadi artinya setiap teleskop punya fungsinya masing-masing begitu. Nah, hari ini Kak Lutfi akan menjelaskan tentang tata surya dan bumi kita. Kita jalan-jalan sedikit, kita selami tata surya kita seperti apa dan bumi kita seperti apa gitu ya. Lama tinggal di bumi kalau kita tidak tahu rumah kita seperti apa, ya sayang sekali ya. Misalkan kita tinggal di rumah, kita tidak tahu posisi toilet di mana, tidak tahu posisi kamar di mana, tidak tahu posisi dapur di mana, kan aneh begitu ya. Jadi sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih rumah kita, posisi apa di mana begitu ya. Apakah jangan-jangan toilet kita ada di planet Mars ya, entahlah gitu ya. Kita sekarang cari tahu nih bagaimana posisi kita di dalam tata surya begitu ya. Jadi tata surya pasti teman-teman sudah mengetahui tata surya itu adalah kumpulan dari benda-benda langit yang semuanya mengelilingi matahari. Benda-benda langitnya apa saja? Ada planet, ada asteroid, ada komet, ada apa lagi nih? Ada yang mau berpendapat? Ada apa lagi di tata surya selain yang disebutkan tadi? Apa ya? Nggak ada. Yakin nih? Nggak ada yang mau berpendapat? Nah, kalau gitu saya yang tanya ya. Oke. Kalau Pluto itu jenisnya apa sih? Masuk ke dalam kelompok apa sih? Ada yang mau berpendapat? Apakah dia planet? Apakah dia asteroid? Apakah dia bulan? Apakah dia komet? Atau planet kerdil? Tidak ada yang mau berpendapat? Planet. Atau ada? Planet. Oke. Ada pendapat lain? Semua pendapat diterima ya, tidak ada yang salah nih. Semua pendapat diterima. Pluto itu adalah planet. Ada yang, ada di chat ya, ada yang menyebutkan bukan planet. Oke, lalu apa kalau bukan planet? Apalagi ya? Ada pendapat lain? Ada yang bilang planet, ada yang bilang bukan planet. Oke, nggak ada lagi. Oke, jadi dua pendapat ya, ada yang bilang planet dan bukan planet. Nah, Pluto itu masuk ke dalam kategori planet dulu. Nah, sekarang dia sudah pindah menjadi kelompok yang lain namanya planet kerdil. Kok bisa pindah-pindah kelompok di sini kayak gini sih? Memang dia nilainya kurang ya dibanding planet lain, jadi pindah kelompok gitu. Bukan kayak gitu. Nanti saya cerita lebih detailnya seperti apa planet Pluto ya. Nah, ini adalah anggota-anggota ilustrasi dari tata surya seperti itu. Nah, jadi
intinya tata surya itu adalah sebuah sistem keplanetan. Kalau di bintang lain, apakah itu bisa disebut tata surya juga? Tidak. Jadi bintang lain kita sebut sebagai tata bintang tersebut, bukan tata janeta ya. Jadi tata bintang tersebut begitu, sistem keplanetan di bintang lain. Oke. Nah, di tata surya kita kan tadi ada banyak hal, ada planet. Nah, ini adalah planet kerdil salah satunya. Tadi Pluto ya yang sempat disinggung di awal. Nah, planet kerdil ini sebetulnya mirip dengan planet, bentuknya bulat, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dan dia punya lintasan yang belum bersih. Kalau apa sih namanya? Kereta api kan berjalan di rel ya. Boleh nggak tuh kereta api saling apa namanya? Saling tabrakan gitu, kan nggak boleh ya. Nah, planet-planet juga begitu, tidak boleh saling menabrak satu sama lain. Nah, beruntungnya tidak, karena setiap planet punya lintasannya masing-masing. Nah, syarat untuk menjadi planet, dia tidak boleh kotor di lintasannya, nih harus bersih. Bersih dari mana? Dari objek-objek yang lainnya, dari batuan yang ukurannya hampir sama begitu ya. Nah, Pluto ini dia masih ada objek-objek serupanya yang berada di lintasannya, sehingga Pluto tidak dikategorikan sebagai planet lagi, melainkan planet kerdil. Nah, itu sejarahnya kenapa Pluto pindah kelompok gitu ya. Dulunya kelompok planet, sekarang kelompok planet kerdil sejak tahun 2006 saat itu. Nah, kalau suatu saat kita mau memasukkan Pluto lagi ke dalam kategori planet, boleh nggak? Ya mungkin saja bisa terjadi, karena perubahan definisi di masa yang akan datang tentang ilmu pengetahuan itu bisa sangat berubah begitu ya. Mungkin ilmu pengetahuan nanti manusia semakin berkembang, nanti kita bisa mendefinisikan lebih jelas lagi sebetulnya planet itu apa atau planet kerdil apa begitu ya. Nah, siapa yang akan jadi ilmuwan masa depannya? Mungkin jadi dari teman-teman di sini gitu ya, yang jadi ilmuwan masa depan begitu. Nah, lalu ada apa lagi di tata surya kita? Ada asteroid. Nah, asteroid ini mirip seperti batuan yang ada di bumi begitu ya, hanya saja ukurannya memang sangat besar, seukuran gunung misalkan gitu ya, beberapa kilometer. Nah, itulah ukuran asteroid yang ada di luar bumi tentunya. Nah, dulu asteroid ini juga banyak menumbuk bumi dulu ketika zaman pembentukan bumi gitu ya, sehingga banyak kawah juga di bumi, kawah pembentukan asteroid contohnya. Terus dulu kan ada dinosaurus ya. Dinosaurus ini kok bisa punah, kenapa? Salah satu penyebabnya adalah hantaman batuan angkasa yang sangat besar sekali begitu. Yang sangat besar menghantam bumi, kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat sehingga menyebarkan gas atau asap di udara sehingga menutupi atmosfer bumi, buminya jadi kedinginan karena tidak bisa menerima sinar matahari. Nah, itulah penyebab dinosaurus menjadi punah secara global begitu ya. Nah, kalau kita lihat asteroid dari permukaan bumi lihat ke langit, maka kan seperti ini. Terlihat di gambar yang ada di tengah, di situ ada titik terang seperti bintang tapi dia bergerak. Nah, itu adalah wujud asteroid yang kita lihat dari permukaan bumi. Jadi kita tidak lihat bentuknya seperti batu yang sebelah kanan gitu, nggak seperti itu lihatnya. Kalau mau lihat bentuk batu seperti yang sebelah kanan, ya kita harus lebih dekat ke asteroidnya dengan membawa wahana antariksa ke sana. Kita potret dari dekat, baru kita bisa lihat wujud aslinya seperti apa gitu ya. Nah, asteroid ini tersebar, ada yang di sekitar planet Jupiter dan Saturnus, kita namakan sebagai sabuk asteroid. Ada juga yang tersebar tersebar jauh dari matahari, ada di sekitar planet Jupiter, ada juga yang lebih jauh lagi ke sana begitu ya. Nah, jauhnya kemana ke sana? Nanti kita lihat posisi-posisi benda-benda langitnya. Oke. Selain ada planet kerdil, ada asteroid, ada juga meteor. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata meteor ya, atau kita sebut sebagai bintang jatuh. Barangkali di sini juga ada yang mengetahui informasi atau percaya pada sebuah informasi. Kalau kita lihat bintang jatuh di langit, kita bisa memohon sesuatu gitu ya. Nah, itu yang kita lihat sebetulnya apa sih? Itu bukanlah bintang, tapi itu batuan biasa seperti yang ada di bumi. Batuannya ada contohnya gambar di sebelah kiri ya, dua-dua gambar itu contoh batuan yang mengudara di angkasa. Kita sebutlah sebagai meteoroid. Ketika dia masuk ke atmosfer bumi, terbakar sebagai batuannya terbakar, kita lihat seperti bintang yang sedang jatuh. Nah, itulah namanya meteor gitu ya. Nah, ketika batuannya jatuh di tanah,
kita lihat ada sisanya gitu ya, ada sisa batuannya, kita sebut sebagai meteorit. Jadi ini sebetulnya benda yang sama, tapi punya tiga nama, berubah-ubah sesuai posisi dia di mana. Ketika di luar, meteoroid. Ketika masuk di atmosfer, meteor. Ketika jatuh di permukaan bumi, kita punya sisanya, kita dapat sisanya, gitu ya, namanya meteorit. Nah, kalau teman-teman mau lihat meteorit, bisa kok. Di mana nih? Teman-teman tinggal di Bandung kan ya? Banyak di Bandung kan ya? Nah, teman-teman bisa mengunjungi sebuah museum di Bandung, gitu. Namanya Museum Geologi. Di sana ada banyak batuan, salah satunya batuan meteorit. Gitu ya. Nah, lalu ada apa lagi di angkasa? Di tata surya kita salah satunya adalah komet. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. Isinya adalah debu, es, batu. Nah, kenapa sih es ini? Kalau asteroid kan isinya tadi batu ya, tapi kalau ini isinya es, ada esnya karena dia berasal dari tempat yang sangat dingin. Artinya tempat yang jauh dari matahari. Artinya di ujung tata surya dong. Iya, betul sekali. Jadi komet itu datang dari ujung tata surya. Kalau kita lihat komet di langit malam, maka hanya akan tampak seperti titik cahaya bintang yang ada ekornya ke langit gitu ya. Dan komet ini kita bisa lihat selama beberapa hari. Kalau tadi bintang jatuh atau meteor, itu tidak sampai 1 detik sudah hilang kan ya. Nah, kalau komet bisa bertahan di langit selama beberapa hari. Jadi beruntung sekali lah orang yang bisa melihat komet sekali dalam seumur hidupnya. Karena komet itu jarang sekali bisa dilihat oleh mata manusia. Karena komet jarang periode berputar mengelilingi mataharinya lama sekali. Bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Nah, usia manusia kan nggak sampai ratusan tahun ya. Jadi beruntung sekali kalau orang dalam 1 kali seumur hidupnya bisa lihat komet di langitnya. Seperti itu. Nah, selain ada komet, di tata surya kita juga ada bulan. Bukan hanya bulannya bumi, tapi bulannya planet-planet yang lain. Kita namakanlah sebagai satelit alami itu ya. Jadi ada satelit buatan yang dikirimkan oleh manusia ke luar angkasa mengorbit bumi. Nah, ini satelitnya memang sudah ada di luar angkasa. Sudah terbuat sejak awal, sejak berbarengan dengan pembentukan tata surya gitu ya. Jadi dinamakan satelit karena dia sebuah benda yang mengorbit planet, yang mengelilingi planet, jadi namanya satelit. Nah, ini sering sekali juga disebut sebagai bulan. Jadi ada bulannya Saturnus, bulannya Jupiter, bulannya Uranus, bulannya Neptunus, dan lain-lain gitu ya. Nah, tidak hanya planet saja ternyata yang punya bulan, tapi benda lain seperti asteroid atau planet kerdil juga punya bulan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengitari benda tersebut gitu ya, bisa kita sebut itu sebagai bulan gitu ya. Tapi bukan berarti planet-planet itu bulannya matahari ya. Enggak juga sih, namanya planet gitu ya. Nah, kalau dihitung-hitung nih di tata surya kita ada sekitar 200 bulan di tata surya kita. Jadi banyak sekali kan ya bulan itu. Tentunya pasti lebih banyak dibandingkan planet karena satu planet saja ada yang memiliki sekitar 82 bulan. Jadi banyak sekali bulan di tata surya kita ya dibandingkan planet-planet. Nah, bentuk bulan lagi. Bentuknya memang beragam dan jenisnya pun beragam, ukurannya beragam, macam-macam gitu ya. Nah, bulan kita sudah tahu bentuknya seperti itu, fitur permukaannya begitu ya. Nah, kalau sebelah kanannya Phobos, adakah yang tahu kira-kira itu bulannya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau menebak dulu? Jangan takut salah. Tebak aja semua nama planet gitu ya. Kira-kira Phobos itu bulannya planet apa sih? Ada yang mau menebak dulu? 1, 2, 3. Ya. Jupiter. Tadi ada yang Jupiter. Oke, ada pendapat lain tidak? Phobos bulannya apa nih kira-kira? Tebak aja nggak apa-apa, jangan takut salah. Tidak ada yang menilai salah kok. Yuk. Bulannya Jupiter, tadi sudah ada yang nebak Jupiter. Ada yang mau nebak lagi? Phobos kira-kira bulannya apa sih? Bulannya planet apa sih? Gitu. Apakah bulannya planet Namex? Oh, nggak tahu juga ya. Oke. Jupiter ya, tadi cuma 1 nih yang nebak nih. Oke, terima kasih. Jadi Phobos itu ternyata dia adalah bulannya planet Mars. Nah, kalau dilihat nih, Phobos itu agak mirip-mirip dengan planet Mars. Planet Mars warnanya apa sih? Ada yang tahu? Planet Mars warnanya apa?
krik, krik, krik. Oke, planet Mars itu warnanya merah ya. Betul. Oke, planet Mars itu warnanya merah. Kalau kita lihat Phobos sekarang, itu kemerahan. Nah, kemungkinan dulunya Phobos ini adalah sisa benturan dari planet Mars. Jadi dulu ada sesuatu gitu ya yang menghantam planet Mars, kemudian terpecahlah planet Mars. Pecahan kecilnya ini menjadi bulannya planet Mars, dinamakan sebagai Phobos. Nah, Mars sebetulnya punya 2 bulan, ada Phobos dan Deimos gitu ya. Deimosnya nggak ditunjukkan di sini, ditunjukkannya Phobos aja gitu. Nah, kita beralih lagi ke bulan selanjutnya. Ada Europa. Ada yang mau menebak dulu ini bulannya apa nih? Bulan apa ya? Jupiter. Bulan Jupiter. Oke, ada lagi yang mau menebak bulannya apa lagi? Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Nggak ada? Oke ya, dikunci Jupiter nih. Apakah Europa itu adalah bulannya Jupiter? Nah, bulan itu satelit alami bumi. Phobos satelit alami Mars. Nah, Europa adalah satelit alaminya Jupiter. Betul sekali. Jadi Jupiter itu punya, saya lupa, 4 satelit alami yang ukurannya besar-besar. Ada Io, Europa, Ganymede, Callisto ya satu lagi. Nah, ini salah satunya. Nah, menariknya di Europa ini kok ada guratan-guratan merah begitu ya. Kalau Phobos kan ada lubang-lubangnya, mirip seperti di kawah bulan gitu ya. Ini Europa kok ada garis-garis guratan merahnya. Nah, diperkirakan di dalamnya itu ada aliran, ya semacam aliran sungai lah. Jadi atasnya itu adalah lapisan es yang padat gitu ya. Nah, di dalamnya ada perairan. Nah, itulah yang diperkirakan oleh para saintis. Tapi apakah itu benar atau tidak? Harus dibuktikan. Caranya gimana? Harus mengirimkan wahana antariksa untuk pergi ke Europa. Tidak harus astronot yang pergi ke sana ya. Kita kirimkan aja robot ke luar angkasa. Toh kita sudah bisa membuat robot teknologi sekarang gitu ya. Nah, itulah Europa. Lalu kalau ada planet-planet lain lagi. Bulan yang lain ada Titan, ada Miranda, ada Triton. Itu adalah bulan dari Saturnus, bulannya Uranus, dan bulannya Neptunus secara berurutan gitu ya. Nah, Titan itu banyak sekali dilingkupi atmosfer. Jadi atmosfernya sangat tebal sekali. Atmosfernya terdiri dari metana. Jadi kalau kita bawa korek api, metana adalah sebuah gas yang mudah untuk terbakar. Jadi mungkin saja itu planet jadi planet yang meledak ya, terbakar kalau misalkan kita bawa korek api. Tapi tidak semudah itu, butuh sesuatu untuk membuat planet terbakar ya. Nah, lalu kemudian ada Miranda. Miranda ini namanya bagus sekali ya. Apakah ini satelit perempuan? Miranda. Nah, Miranda diambil dari nama tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Romeo and Juliet gitu ya. Jadi salah satunya ada Miranda di sana, dan satelit-satelitnya apa tuh namanya? Satelitnya planet Uranus itu banyak dinamai dengan nama-nama dari tokoh yang ada di tokoh-tokoh yang dibuat oleh Shakespeare gitu ya. Dan itu salah satunya Miranda. Nah, kalau dilihat nih bentuknya, fitur permukaannya ada guratan-guratan garis. Nah, kemungkinan dulunya ada sebuah batuan atau benda angkasa gitu ya yang menggesek Miranda, sehingga agak ada guratan-guratan seperti itu ya. Bukan menghantam tapi menggesek Mirandanya seperti itu. Lalu ada Triton. Nah, Triton di sini bulannya dari Neptunus, tempat yang sangat jauh dari matahari gitu ya. Nah, di sini terlihat ada bentuk padatan warnanya putih, itu merupakan selubung es yang ada di permukaannya Triton. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada bulan-bulan yang punya es di permukaannya, ada apa? Ada lautan di dalam esnya gitu ya. Terus ada lapisan atmosfer yang tebal, ada fitur kawah, ada fitur hantaman gesekan gitu. Jadi banyak sekali fitur-fitur bulan yang ada di dalam tata surya kita. Oke, sudah banyak bicara tentang bulan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, seberapa besar sih sebetulnya tata surya kita? Bisa berisi planet kerdil, berisi bulan, berisi apa lagi nih? Komet, asteroid, meteoroid gitu ya. Macam-macam benda yang ada di dalam tata surya kita. Memang seluas apa sih tata surya? Sebesar apa sih tata surya kita? Ada yang mau berpendapat dulu? Sebesar apa tata suryanya?
tidak harus dalam bentuk angka, andaikan saja gitu. Andaikan misalkan kita punya matahari sebesar kelereng, maka tata surya kita sampai sejauh apa sih kayak gitu. Ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Jadi, tata surya kita itu batasnya sampai mana? Kita harus tahu dulu nih, batas tata surya kita untuk mengetahui seberapa besar tata surya kita, gitu ya. Batas tata surya artinya adalah batas benda terjauh dari matahari. Nah, benda terjauh dari matahari adalah benda yang sangat dingin. Tadi saya sudah sebutkan di awal, benda yang sangat dingin itu salah satunya adalah komet, gitu ya. Jadi kita harus cari tahu posisi komet itu yang paling jauh ada di mana sih, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat diamati ternyata posisi paling jauh itu ada di sekitar awan Oort. Awan Oort itu adalah daerah yang isinya batuan-batuan es, calon-calon komet gitu ya. Jadi di sana ada batuan es yang tersebar merata gitu ya. Jadi disebutkan sebagai awan Oort. Itu adalah tempat terjauh dari matahari atau ujungnya tata surya. Nah, berapa sih jaraknya? Jaraknya sekitar 5.000 sampai 100.000 AU. Nah, nggak kebayangkan ya, AU itu apa sih? AU itu adalah jarak satuan astronomi. Biasanya satuan yang teman-teman ketahui kan sentimeter, meter, kilometer gitu ya. Nah, tapi di astronomi kita tidak pakai satuan seperti itu karena akan sangat banyak sekali nolnya nanti ya. Kan jarak di astronomi jauh sekali. Jarak dari bintang satu ke bintang yang lain jauh sekali gitu ya. Jadi kita pakailah satuan AU contohnya gitu ya. Salah satu satuan yang digunakan di astronomi, astronomical unit. 1 AU itu setara dengan jarak bumi matahari, 150 juta kilometer. Udah juta kilometer lagi ya. Nah, artinya itu jarak yang sangat jauh sekali. Kalau dibandingkan kira-kira jarak kita ke bintang terdekat itu ya setengahnya adalah apa namanya? Setengahnya adalah luas awan Oort. Jadi setengahnya jarak bintang terdekat. Jarak bintang terdekat berapa ya? Sekitar hampir 4 AU gitu ya. Nah, jadi 4 AU, jadi sekitar 4 tahun cahaya gitu ya. Nah, jadi dari satuan yang lain lagi gitu ya. Oke, kita skip dulu satuan yang lain yang tadi ada cahaya-cahayanya ya. Kita bicarakan dulu satuan AU dari sini. Satuan AU itu nanti setara dengan satu jarak bumi ke matahari. Nah, terus kalau jarak bintang terdekat berapa? Ini kan jaraknya kalau dilihat di awan Oort tuh tulisannya 1/4 sampai setengah jarak bintang terdekat. Nah, jadi di jarak bintang terdekat jarak lagi ukuran si awan Oort ini memakan setengah kali jarak ke bintang terdekat. Jadi ada setengah kali lagi nih jarak ke bintang terdekatnya gitu ya. Setengah. Jadi ada kalau 2 awan Oort digabung itu adalah posisi bintang terdekat dari tata surya kita, bintang terdekat dari matahari. Gitu ya. Terus di dalam awan Oort ini, tadi ada planet, ada batuan, ada macam-macam ya, termasuk ada matahari di pusatnya. Nah, kita lihat lingkaran lebih dalam lagi. Nah, lingkaran lebih dalam itu isinya asteroid-asteroid atau benda-benda yang mirip dengan Pluto. Itu daerah yang dinamakan sebagai sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper bentuknya pipih begitu, mirip seperti donat, bolong tengahnya. Nah, bolong tengahnya itu diisi oleh planet-planet. Gitu ya. Jadi ada sabuk asteroid atau sabuk batu-batuan gitu ya yang sangat banyak di situ beserta es juga dinamakan sabuk Kuiper. Seperti sabuk begitu. Terus kalau lebih luar lagi ada batuan-batuan yang tersebar merata kita sebut sebagai awan Oort. Jaraknya teman-teman bisa lihat di samping kiri, jarak sabuk Kuiper itu antara 30 sampai 1000 AU. Jadi jaraknya tentunya sangat jauh sekali. Kalau dilihat dari ilustrasi bagian atas itu ada lingkaran-lingkaran, itu adalah orbit-orbit dari planet, dari Pluto, orbit dari sabuk asteroid gitu ya. Paling luar yang paling lingkaran paling besar gitu ya, itu orbit sabuk asteroid. Masuk ke dalam lagi itu adalah orbit dari Pluto. Masuk ke dalam lagi itu adalah orbit dari planet-planet. Jadi bisa dilihat di sini orbitnya tidak semuanya datar begitu, tapi ada yang miring juga. Salah satunya ya Pluto dan sabuk asteroid ini, gitu ya. Nah, AU kan belum terbayang ya sebesar apa sih jaraknya, meskipun kita tahu AU itu jarak dari bumi ke matahari, tapi nggak terbayang sejauh apa
kita masih sulit untuk membayangkan jarak-jarak yang besar seperti itu. Nah, jadi coba kita bayangkan dengan ilustrasi berikut. Nah, jarak bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Kita misalkan matahari itu seukuran dengan bola sepak gitu ya. Jika mataharinya kita letakkan di alun-alun kota Bandung ya. Teman-teman pasti tahu alun-alun kota Bandung di mana. Nah, maka Pluto yang menjadi menjadi planet kerdil terjauh gitu ada di mana sih? Akan ada di balai kota. Jauh kan ya? Dari alun-alun ke balai kota. Mataharinya di alun-alun, Plutonya di balai kota. Jauh kan? Oke. Itu jarak di tata surya kita. Oke, selanjutnya. Kalau begitu, sabuk Kuiper yang lebih jauh dibandingkan Pluto, tempatnya asteroid, tempatnya benda-benda yang sangat dingin, es gitu, ada di mana kalau gitu? Ternyata sabuk Kuipernya ada di Ciater. Jauh sekali gitu ya. Bayangkan perbandingannya dari matahari ke Pluto, itu diantaranya pasti ada planet ya. Dari matahari ke Pluto, itu dari alun-alun ke balai kota. Terus sampai sabuk Kuipernya ada di Ciater. Jadi bayangkan jauh sekali jaraknya gitu ya. Nah, kalau gitu awan Oort-nya ada di mana nih ya? Ujung tata suryanya ada di mana? Kira-kira nih, ujung tata suryanya ada di Thailand. Gitu ya, radiusnya sampai ke Thailand. Jadi artinya dari benda yang sangat kecil itu, matahari dimisalkan sebagai sebuah bola, maka artinya tata surya kita itu besar sekali gitu ya. Tata suryanya besar sekali. Dan bintang-bintang yang lain juga punya sistem keplanetan sama seperti halnya tata surya. Mungkin planetnya tidak berjumlahnya sama, macam-macam. Bentuk karakteristik planetnya juga mungkin beda-beda dari planet tata surya kita ya. Tapi ya kita bisa bayangkan setidaknya tata surya kita itu seperti ini loh. Besarnya sebesar ini gitu ya, besar sekali. Oke, tadi sudah kita lihat analogi jaraknya. Sekarang kita lihat dari jarak tempuh cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu memiliki waktu tempuh. Jadi dia tidak ada di satu tempat, pindah ke tempat yang lain secara tiba-tiba gitu ya. Misalkan saya menyalakan senter, kan tidak langsung cahaya senternya sampai ke ujung ke ujung ruangan gitu ya. Butuh waktu untuk sampai ke ujung ruangan sehingga kita bisa lihat sesuatu di ujung ruangan itu. Tapi tentunya mata kita tidak cukup untuk melihat bagaimana cahaya itu bergerak gitu ya. Nah, tapi kalau tata surya kita karena sangat luas sekali, maka akan sangat jelas perbedaan cahaya matahari sampai di setiap planetnya. Nah, kalau sampai planet bumi, kira-kira matahari butuh waktu 8 menit. Kalau sampai Jupiter, kira-kira sinar matahari butuh waktu sampai sana 43 menit. Kalau ke Saturnus berapa? 1 jam. Uranus 2 jam. Neptunus 4 jam. Pluto 5 jam. Sampai ujung tata surya, sampai berjam-jam gitu ya. Gitu. Jadi ini waktu tempuh sinar matahari itu sangat bervariasi sekali bergantung lokasi planet-planetnya atau objek tersebut ada di mana gitu ya. Nah, artinya luas sekali nih tata surya kita gitu ya. Nah, kita sudah lihat dimensi tata surya, sudah tahu jarak di antara mereka seperti apa setidaknya gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan seberapa besar sih ukuran antara satu planet dengan yang lainnya, ukuran antara planet-planet dengan matahari. Yang paling besar tentunya ini adalah matahari kita. Sekarang matahari sedang berfoto dengan anak-anaknya di depan gitu ya, dengan memasang wajah yang ceria kayak gitu. Nah, adakah yang mau menebak dulu? Kira-kira nih bumi kita yang mana sih? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat dulu? Nih wajahnya dihilangkan ya. Takut mengganggu. Oke, ada yang tahu di mana bumi kita? Yang warnanya apa sih? Planet keberapa sih dari kanan atau kiri gitu ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan, jangan takut salah. Yang ketiga. Yang ketiga dari kanan atau kiri? Dari kiri. Ketiga dari kiri, oke. Ada lagi yang mau berpendapat lain? Atau sama semuanya sepakat? Oke, ternyata betul sekali. Planet bumi adalah yang ketiga dari kiri, gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa melihat nih dalam satu foto keluarga tata surya kita, matahari dengan planet-planetnya, kita bisa lihat perbandingan ukuran dari setiap planet, gitu ya.
Nah, bumi itu kan ukurannya segitu kecilnya. Kalau dimasukkan ke dalam matahari, maka kita butuh sekitar 1,2 juta bumi untuk mengisi seluruh volume matahari gitu ya. Jadi matahari itu benda yang sangat besar sekali, paling besar di tata surya kita. Ya semua planet bahkan bisa masuk ke dalam matahari gitu ya. Nah, oleh karena itu matahari itu sangat besar, artinya memiliki massa yang relatif besar juga, gravitasinya besar, sehingga bisa mengikat planet-planet di lintasannya, planetnya tidak jadi pergi kemana-mana, gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih, planet-planetnya ada apa saja sih? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ukurannya beragam. Memang pengaruhnya apa nih kalau ukuran yang beragam? Tadi sudah saya sempat sebutkan gitu ya. Kalau ukurannya beragam, relatif masanya juga beragam gitu ya. Massa yang paling besar itu tentunya memiliki gravitasi yang paling besar gitu. Kalau kita bandingkan antara bumi sudah tahu ya di mana tuh yang mana planetnya. Kita bandingkan antara bumi dengan Mars deh. Mars sampingnya bumi ya. Nah, planet bumi dan Mars, gravitasinya pasti beda ya. Kira-kira lebih berat ditimbang di bumi atau ditimbang di Mars? Di mana? Lebih berat di mana? Di bumi. Ada yang lebih berat ditimbang di bumi? Iya. Jadi kalau kita misalkan di bumi ditimbang berapa kilo ya? Misalkan 40 kilo. Kalau anak-anak misalkan 25 kilo gitu ya. Seukuran anak-anak SD misalkan ditimbang di bumi. Terus kalau kita anak SD tersebut pindah ke Mars ditimbang lagi, maka beratnya akan setara dengan berat seorang bayi. Jadi bayangkan beratnya bisa beda jauh seperti itu hanya karena pengaruh gravitasi saja. Jadi kalau orang yang pergi ke bulan, kalau teman-teman pernah lihat foto astronot di bulan, ketika jalan itu agak kesusahan. Ya karena tidak sama seperti di bumi. Kalau di bumi ada gaya tarik yang lebih besar. Kalau di bulan gaya tariknya kecil sekali. Sehingga agak melayang kalau berjalan-jalan di bulan gitu ya. Nah, bandingkan lagi kalau kita pergi ke Jupiter. Jupiter besar sekali bendanya. Besar sekali ukuran planetnya. Artinya massanya besar. Kalau begitu tarikan gravitasinya besar juga dong. Iya. Nah, sebesar apa memang? Tadi ditimbang di bumi seukuran seberat anak-anak, ditimbang di Mars seberat seorang bayi. Kalau ditimbang di Jupiter maka akan seberat orang dewasa. Gitu ya. Jadi hanya pengaruh ukuran planet, massa planet, jadi semua bisa merubah gitu ya. Nah, kalau yang mau diet gitu ya, mau menipu timbangannya, pergilah ke planet yang massanya lebih kecil dibandingkan bumi gitu ya, biar gravitasinya kecil, jadi kurus terus di sana gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut dengan melihat planet bumi kita seperti apa. Ini adalah foto bumi yang diambil oleh LRO. Ini adalah satelit yang mengitari bulan, Lunar Reconnaissance Orbit gitu ya. Jadi satelit ini mengamati bulan, mengamati permukaan bulan. Nah, kebetulan saat itu ada bumi itu yang terlihat. Kemudian dipotretlah dan hasilnya seperti ini. Itu potret ini sering disebut sebagai kalau matahari terbit kan sunrise ya. Nah, ini kalau buminya terbit namanya adalah earthrise gitu jadinya ya. Nah, ini adalah foto yang sering dikenal seperti itu. Gitu. Jadi ini foto bumi dilihat dari bulan, artinya bumi kita ketika dilihat dari bulan itu sama seperti kita di bumi melihat bulan, ukurannya sebesar itu gitu ya. Dan kita bisa melihat juga sekarang buminya tidak terlihat sepenuhnya, hanya sebagian saja. Bulan juga kan terkadang tidak terlihat full moon gitu ya, tidak terlihat purnama, kadang ada cembungnya, kadang fase sabit gitu ya. Nah, sekarang kita sedang lihat fase bumi yang bentuknya cembung gitu. Nah, kita lihat lagi bumi dari planet Mars. Bumi dari planet Mars kayak gimana gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat planet Mars saat malam hari, tentunya ada di bumi ya, teman-teman ada di bumi, lihat ke langit malamnya, lihat planet Mars, maka planet Mars akan tampak seperti titik bintang yang terang, warnanya kemerahan. Nah, di planet Mars, kita lihat terhadap bumi, maka kita bisa melihat bumi sebagai titik bintang yang ya nggak terang-terang banget sih, tapi ya kelihatan di langit gitu ya, dibandingkan bintang-bintang lainnya, cukup terlihat gitu. Ada yang bisa melihat
planet bumi di langit Mars di sini sebelah mana? Ada yang sudah bisa lihat atau belum? Pertanyaannya itu bukan di mananya, di mana agak sulit nunjukinnya. Bisa lihat? Sudah kelihatan? Tidak ya? Ada? Ada yang sudah bisa lihat? Belum. Ada? Belum. Ada yang sudah bisa lihat? Belum. Oke. Kalau belum, saya berikan lingkaran di mana posisi buminya, gitu ya. Nah, itu dia. Kelihatan ya? Segitu tuh titik cahaya terang di langit yang menyerupai bintang, itulah bumi dilihat dari planet Mars, gitu ya. Berarti kalau kita lihat bumi dari tempat yang lebih jauh lagi, kelihatannya kayak gimana ya? Nah, kita lihat lagi coba. Kita lihat bumi sekarang dari mana nih? Ada yang tahu? Oh, udah ada tebakannya tulisannya ya. Kita lihat bumi dari planet Saturnus, planet yang bercincin. Loh, kok ini lebih terang dibandingkan yang ada di Mars tadi? Ada yang tahu penyebabnya kenapa? Kalau di Mars tadi kelihatan lebih terang, lebih redup nih ya. Kalau gambar ini, kita melihatnya bumi sebagai titik yang lebih terang. Ada yang tahu alasannya kenapa? Padahal Saturnus lebih jauh loh dibandingkan Mars. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tebak aja, jangan takut salah. Oke, nggak ada ya? Nah, alasannya kenapa terlihat lebih terang di sini? Karena ketika di planet Mars, kita memotretnya dari permukaan. Dan ada atmosfer planet Mars di sana. Nah, atmosfer itulah yang bisa meredam cahaya, termasuk di permukaan bumi. Di permukaan bumi kan ada atmosfer ya. Sehingga kalau kita melihat bintang gitu dari permukaan bumi, bisa saja cahayanya lebih redup gitu ya. Nah, lalu kita setelah lihat dari Saturnus, kita lihat bulan lagi. Kita lihat bumi kita dari tempat yang lain. Ya, kita lihat bumi kita dari tempat yang lain. Nah, ini mungkin agak sulit lihat bumi di sini ya. Ini adalah tempat yang lebih jauh dari Neptunus, sekitar 6,4 km dari bumi. Gitu ya. Jadi ini adalah bumi kita yang difoto oleh wahana, bisa dibilang wahana yang sudah menempuh area terluar tata surya kita, gitu ya. Jadi sudah sampai awan Oort nih, sudah melebihi, sudah sampai awan Oort gitu ya. Jadi sudah jauh sekali nih dari tata surya kita, dari pusat tata surya kita, gitu ya. Jadi jauh sekali tempatnya, buminya ya tentunya hanya titik saja. Apakah ada pelangi di sana? Kok ada belang-belang warna apa nih? Warna hijau, warna merah, warna kuning. Itu pelangi, tapi bukan pelangi seperti yang kita lihat di bumi ya. Ada lengkungan pelangi, bukan pelangi yang itu. Ini adalah berkas cahaya yang diuraikan oleh instrumen teleskopnya gitu ya. Jadi kita bisa melihatnya seperti itu. Ada berkas cahaya. Nah, di mana sih buminya? Yang titik di titik kecil. Jadi bumi kita kalau dilihat dari kejauhan, tentunya sangat kecil sekali, bahkan ya menyerupai bintang-bintang di langit. Lalu apa dong artinya kita hidup? Kita pasti ada artinya ya, ada maknanya nih, ada kehidupan di bumi. Meskipun kita melihat bumi sebagai sesuatu yang sangat kecil di luar angkasa, tapi bumi ini punya banyak aktivitas. Ada berbagai macam makhluk hidup di dalamnya. Ada bumi ini tempat yang paling nyaman deh pokoknya untuk ditinggali. Tempat mana lagi, planet mana lagi yang paling nyaman untuk ditinggali selain planet bumi gitu ya. Sudah ada siang dan malam, ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk beraktivitas, untuk tidur gitu ya. Dan ada pantai yang bisa kita kunjungi, bisa merasakan angin sepoi-sepoinya sambil minum es kelapa gitu ya. Enak sekali gitu ya, apalagi siang-siang kayak gini ya panas. Kita lanjut lagi nih. Apakah ada planet yang serupa dengan bumi di tata surya kita? Apakah ada planet lain di tata surya kita yang bisa ditinggali seperti senyaman di bumi? Ada tidak ya? Nah, untuk mencari tahu ini, coba deh kita datangi planetnya satu persatu ya. Kita lihat planetnya satu persatu. Nah, ini dia. Ini adalah planet bumi kita. Planet bumi, kalau kita rotasikan si planetnya, maka akan seperti ini. Nah, dengan rotasi begini, kita bisa merasakan ada siang dan malam, matahari bergerak dari timur ke barat gitu ya, bintang-bintang juga bergerak di langit. Nah, kita sedang melihat ke arah matahari tadi ya. Jadi bagian
Yang terang tentunya siang, yang menghadap matahari, yang tidak menghadap matahari, membelakangi matahari itu adalah malamnya. Itu bumi kita. Nah, kita perhatikan baik-baik. Bumi kita seperti ini ya. Apakah ada yang menyerupai bumi atau tidak? Kita lihat planetnya satu persatu. Kita lihat Merkurius sekarang. Nah, itu dia, Merkurius. Ada yang mau berpendapat dulu? Kira-kira ini mirip apa ya? Mirip apa ya ini? Ada yang mau berpendapat dulu? Kira-kira nih, planet Merkurius mirip apa? Mirip bulan. Mirip bulan. Oke, sip, mantap. Merkurius mirip bulan. Kok bisa ya mirip bulan gitu ya? Bulan kita kok bisa juga mirip Merkurius. Nah, Merkurius dan bulan memang agak-agak mirip ya. Miripnya apa? Tidak punya atmosfer. Sebetulnya ada sih, tapi tipis sekali gitu atmosfernya ya. Jadi bisa dikatakan ya relatif tidak memiliki atmosfer. Nah, karena tidak memiliki atmosfer inilah mudah untuk dihantam batuan angkasa. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, itu ada kawah-kawahnya seperti di bulan gitu ya. Kelihatan ya, ada lubang-lubangnya, itu adalah kawah-kawah hasil pembentukan hantaman batuan angkasa. Jadi terbentuklah kawah karena hantaman batuan. Dan yang menghantam tidak hanya 1, 2, banyak gitu ya, banyak sekali yang menghantam ke sini. Terutama di awal pembentukan tata surya, banyak sekali hantaman batuan, termasuk ke planet bumi, tempat tinggal kita juga banyak hantaman batuan, tapi kita tidak bisa melihatnya lagi sekarang, karena kan sudah banyak ditumbuhi pepohonan gitu ya, sudah ada air mengalir juga, jadi kita tidak bisa melihat dengan mudah sisa hantamannya, begitu ya. Nah, inilah planet Merkurius. Meskipun planet ini dekat dengan matahari ini, tapi bukan planet yang paling panas. Pasti teman-teman sudah tahu planet paling panas apa ya. Nah, sekedar informasi saja. Oke, kita sebelum ke Venus ya, sekedar informasi saja, planet Merkurius ini siang dan malamnya lama sekali gitu. Jadi kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali karena perubahan harinya lama gitu ya. Nah, itulah planet Merkurius. Kita pindah sekarang ke planet yang paling panas, namanya planet Venus. Seperti apa kelihatannya planet Venus? Itu dia. Dari sini ada yang bisa lihat permukaannya planet Venus seperti apa? Ada yang bisa lihat? Yang sedang kita lihat ini permukaan Venus bukan ya? Iya atau tidak? Permukaan Venus bukan ya? Jangan saja, nggak apa-apa. Bukan. Ada yang mau menebak lagi. Kalau bukan ini apa ya kira-kira ya? Kalau bukan permukaannya? Ini adalah lapisan udara atau atmosfer di planet Venus. Jadi saking tebalnya lapisan udara di atmosfer Venus, itu permukaannya tidak terlihat. Lalu bagaimana dong para saintis tahu permukaannya ada gunung-gunungnya gitu ya, ada datarannya seperti apa gitu. Nah, taunya dari radar misalkan. Jadi memancarkan suatu gelombang, nanti pastikan gelombang itu kalau menghantam sesuatu mantul lagi nih ya. Nah, pada daerah-daerah tertentu kita hantamlah dengan gelombang-gelombang itu, nanti kita bisa mendapatkan gelombang baliknya pada waktu yang berbeda-beda. Nah, kalau gelombangnya lebih cepat ke kita, artinya itu ada gunung di atasnya. Karena lebih pendek kan ya waktu tempuhnya. Nah, kalau lebih dalam lagi, misalkan ada jurang, pasti gelombangnya butuh waktu lagi lebih dalam sampai jurang. Nah, itu berarti sampai ke kitanya lebih lama gitu ya. Nah, itulah dari mana kita bisa tahu permukaannya planet Venus gitu. Nah, planet ini paling panas karena ada gas rumah kaca di atmosfernya sehingga memanaskan planet gitu ya. Oke, kita pindah lagi ke planet selanjutnya, planet Mars. Planet Bumi kan sudah lihat ya. Planet Mars coba kita lihat. Nah, ini dia. Planet Mars itu dikenal sebagai planet yang berwarna merah. Planet merah kenapa? Karena banyak tanah merahnya. Kok merah semua sih? Nggak ada warna coklat kayak di bumi gitu ya. Apa nggak ada pabrik coklat di sana? Nah, bukan itu. Tapi merahnya ini karena berkarat. Jadi tanah di planet Mars itu banyak mengandung besi. Besinya bukan batangan gitu ya, tapi ya serbuk-serbuk besi. Nah, besi ini berkarat,
lalu kemudian menghasilkan warna merah seperti di bumi. Kalau besi berkarat, kalau pagar dari besi berkarat gitu kan warnanya kemerahan ya. Nah, seperti itulah yang terjadi di planet Mars. Jadi warnanya kemerahan. Dan planet ini kalau dilihat sulit untuk manusia hidup di sana. Meskipun ada atmosfernya, ini atmosfernya nggak begitu kelihatan ya, karena lebih tipis dibandingkan bumi. Nah, meskipun ada atmosfernya, tapi kita tidak bisa tinggal di sana juga, karena tanahnya yang sangat gersang, banyak sekali pasir di sana, dan sering terjadi badai pasir juga tuh di planet Mars ya. Badai pasirnya lebih-lebih dibandingkan badai yang ada di bumi, jadi melebihi badai yang di bumi, luas sekali sapuan dari pasirnya gitu ya. Jadi sulit sekali manusia hidup di sini. Oke ya. Planet Merkurius tidak mirip dengan bumi. Planet Venus tidak mirip juga dengan bumi. Sekarang ini planet Mars tidak mirip juga dengan bumi. Kita pindah lagi planet yang lain, namanya planet Jupiter. Di mana planet Jupiter? Kita lihat sebentar. Oke, nah itu dia planet Jupiter. Planetnya paling besar di tata surya kita. Kemudian ada garis-garis belang-belang gitunya ya, ini bukan permen ya. Memang belang-belang tapi bukan permen nih. Nah, Jupiter ini berotasi paling cepat di tata surya kita. Di siang malamnya cepat nih berubah bergantiannya ya. Nah, Jupiter itu merupakan planet yang sama sekali tidak mirip bumi. Karena planet ini adalah planet gas. Kalau bumi, kita bisa jalan-jalan di permukaannya karena ada batuan, ada tanah di permukaannya. Kalau Jupiter, tidak ada tanah di permukaannya. Hampir semuanya diselimuti oleh gas gitu. Gasnya mirip dengan unsur yang ada di matahari. Jadi warnanya ya agak kekuningan kemerahan begini gitu ya. Dan Jupiter ini banyak badai di sana. Apakah kita mau tinggal di tempat yang banyak badai? Tentunya tidak. Banyak petir menyambar, kemudian badainya juga terus berlanjut, tidak pernah berhenti gitu ya. Kalau teman-teman tadi sempat lihat ada lingkaran badai, lingkaran mata badai gitu ya. Itu sering dinamakan sebagai Great Red Spot. Itu adalah badai, stop. Oke, itu adalah badai yang terus terjadi tidak pernah berhenti sampai sekarang. Ya kalau dihitung-hitung selama pengamatan ya, kurang lebih sudah 100 tahun ya tidak pernah. 100 atau 300 tahun gitu ya, tidak pernah berhenti nih badai ini. Jadi tetap ada badai di posisi tersebut yang ukurannya ya relatif seperti itu, kadang membesar, kadang ya mengecil atau dulu pernah sempat besar gitu ya. Jadi seperti itu, badai tidak pernah berlalu di planet Jupiter gitu ya. Kita pindah lagi sekarang ke planet Saturnus, planet yang memiliki cincin. Apakah hanya Saturnus saja yang punya cincin? Ternyata tidak, planet yang lain pun punya cincin. Jadi planet gas, planet Jupiter juga punya cincin ya. Saturnus cincinnya yang paling tebal, jadi dia dikenal sebagai raja cincin barangkali atau ratu cincin karena dia tampak sangat cantik kalau di langit ya. Ini adalah planet Saturnus. Nah, warnanya mirip seperti Jupiter, agak kemerahan, kecoklatan gitu ya. Unsurnya mirip-mirip artinya dengan yang ada di Jupiter gitu ya. Nah, cincinnya ini terbentuk dari batuan-batuan angkasa, dari es juga di sana. Kenapa es? Ya karena sangat jauh dari matahari, jadi tempatnya sangat dingin. Dan menariknya, Saturnus ini punya bulan yang jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ada titik-titik terang yang mengitari Saturnus ya, kelihatan. Itu adalah bulannya Saturnus. Kalau dihitung-hitung kan kira-kira ada 82 bulan. Tapi kalau sekarang dilihat nggak sampai puluhan deh kayaknya ya yang titik-titik terang. Ya, karena bulan-bulannya banyak yang kecil juga. Jadi bulan itu beraneka ukuran kan ya. Ini yang besar-besar saja yang kelihatan titik-titik terang mengitari Saturnus gitu. Nah, ini Saturnus. Kita pindah lagi ke planet berikutnya. Namanya adalah Uranus. Nah, ini dia Uranus. Nah, tadi planet bercincin Saturnus. Ternyata planet Uranus juga planet bercincin. Kita bisa lihat ada beberapa lapisan cincin seperti Saturnus tadi gitu ya. Hanya saja cincin di Uranus sangat tipis sekali. Jadi kalau kita lihat dari bumi sulit. Lihatnya harus dari luar angkasa pakai teleskop yang ada di luar angkasa, baru dengan mudah kita bisa melihat cincinnya Saturnus ini gitu ya. Nah, seperti halnya planet-planet yang lain, planet ini juga punya bulan. Terlihat sebagai titik-titik terang yang menyerupai bintang mengelilingi planetnya.
Itu adalah bulan-bulannya Uranus gitu ya. Nah, kita pindah lagi ke planet berikutnya. Planet Neptunus, planet terakhir. Nah, ini dia planet Neptunus, punya cincin juga. Kalau diperhatikan baik-baik, cincinnya memang lebih sedikit ya dibandingkan sebelumnya. Cincinnya lebih sedikit, ada bulan-bulan juga di sana. Dan warna planetnya mirip seperti Uranus. Uranus, Saturnus mirip warnanya kebiruan. Beda dengan Jupiter dan Saturnus. Warnanya agak kecoklatan, kemerahan gitu ya. Tapi kalau Uranus, Neptunus agak kebiruan, artinya unsur dari kelompok planet ini berbeda. Jupiter, Saturnus isinya mirip dengan matahari, ada hidrogennya. Tapi kalau Uranus, Neptunus yang kebiruan ini isinya adalah metana. Jadi di sana ya kebiruan karena isinya berbeda dengan planet yang lainnya, unsurnya gitu ya. Nah, kurang afdol kalau kita belum melihat induknya tata surya kita gitu ya. Kita lihat induknya tata surya dulu. Lihat matahari. Sun. Nah, itu dia. Matahari kita sama seperti planet-planet, semuanya berputar, berotasi gitu ya. Jadi matahari kita pun berotasi sambil memancarkan cahaya, sambil memancarkan energi ke sekitarnya. Kita namakanlah sebagai angin matahari. Anginnya tidak sepoi-sepoi seperti angin di bumi. Nah, tentunya angin yang berenergi sangat tinggi, sangat panas gitu ya. Tidak mungkin kita dekat-dekat ke matahari. Jadi matahari ini salah satu sumber energi di tata surya kita. Kalau tidak ada matahari, apakah ada bumi? Tidak ya. Bumi kalau butuh kehidupan harus ada matahari, harus ada bintang yang menyinari bumi atau bintang yang menyinari planet-planet sekitarnya ya. Bintang di tata surya kita satu-satunya adalah matahari. Nah, dari planet ini coba saya mau tunjukkan kira-kira bisa tidak ya chart solar system chart. Oke, nah kita lihat di sini sebagai satu yang utuh gitu ya. Ada matahari, ada buminya di sana, ada bumi-buminya. Ada planet-planetnya, ada bumi, Merkurius, ada Venus, ada Mars gitu ya. Yang kecil-kecil titik-titik. Lalu ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, semuanya ini kalau dilihat tadi kita sudah kunjungi planetnya satu persatu, kan tidak ada yang mirip seperti bumi, tidak ada yang sama persis seperti bumi gitu ya. Nah, artinya bumi adalah satu-satunya tempat tinggal kita yang harus kita jaga gitu ya. Karena kalau kita mau pindah ke planet lain, akan butuh waktu yang lama dan sulit sekali tentunya gitu ya. Dan kita sulit untuk hidup di planet tersebut. Karena sulit untuk menopang kehidupan. Oke, nah kita kembali lagi ke presentasinya gitu ya. Ada sebuah pertanyaan dari saya ya. Apa yang menarik sih dari bumi? Apa yang menarik dari bumi, teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Apa hal menarik yang ada di bumi? Hal menariknya ada mall ya. Apalagi yang menarik dari bumi? Ada bisa pesan makan online. Oke. Ada yang mau berpendapat? Apa sih hal menarik dari bumi? Ada banyak orang. Ada banyak orang. Ya, kita tidak bisa menemukan orang-orang di planet lain. Apalagi? Ada apa? Ada cimol. Ada cimol. Oke, saya juga suka cimol nih ya. Apalagi yang pakai bumbu kering enak. Oke, ada lagi yang berpendapat apa yang menarik dari bumi? Ada banyak orang. Ada cimol. Apalagi? Dah cukup? Oke, kita simpan itu semua ya. Kita simpan memori kita tentang bumi, jangan sampai hilang gitu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini bumi kita ada hal yang menarik tentang keadaan bumi kita dibandingkan planet-planet lainnya gitu ya. Nah, bumi kita berotasi. Planet yang lain juga kan berotasi. Iyalah, oke gitu ya. Planet lain berotasi, bumi kita juga berotasi. Rotasinya macam-macam. Waktu rotasinya ada yang lebih lambat dari bumi, ada yang lebih cepat dari bumi, dan arah rotasinya beda-beda. Ada yang miring, ada yang tegak, ada yang tiduran kayak Uranus. Gitu ya. Jadi macam-macam nih arah rotasinya. Kecepatan rotasi juga beda-beda. Kalau dilihat dari angka-angkanya di sini ya, planet Merkurius ada tulisan 58 hari, 15,5 jam. Itu adalah waktu satu kali Merkurius berputar. Satu hari di Merkurius artinya sepanjang itu. Gitu ya. Lalu kalau di Venus
Ya, ini malah miring nih ya, miring lagi. Terbalik nih ya arah rotasinya. Ke bawah, bukan ke atas begitu. Nah, artinya apa? Artinya di planet Venus ini matahari akan terbit dari barat gitu ya, bukan dari timur matahari terbitnya. Dan berapa lama sih lama harinya gitu? Sekitar 243 hari, satu kali rotasi. Lama sekali kan ya harinya. Nah, kalau di bumi kita sudah tahu satu hari 24 jam. Nah, kita lihat lagi planet Jupiter. Itu paling cepat berotasinya di tata surya kita, sekitar 9 jam. Jadi teman-teman berangkat sekolah, belajar di sekolah, main dengan teman-teman, pergi main gitu ya. Pulang ke rumah sudah berubah hari lagi gitu ya. Jadi lama hari setiap planet-planet itu beda-beda nih, beda-beda sekali nih ya. Nah, dari mana sih kita tahu bumi kita berotasi begitu ya? Salah satunya dengan pergi keluar angkasa, kita lihat buminya dari luar gitu ya. Tapi kita nggak punya roket, kita adanya di bumi. Cara mencari tahu bumi kita berotasi gimana nih caranya? Nah, salah satu petunjuknya adalah gerakan bintang. Bintang-bintang di langit itu bergerak hal sama seperti matahari dari timur ke barat. Apakah tepat di timur? Apakah tepat di barat? Ya tidak begitu, tapi bergantung posisi kita ada di bumi di sebelah mana. Apakah lintangnya di dekat ekuator, apakah lintangnya lintang utara atau selatan gitu. Kita akan merasakan gerakan bintang yang beda-beda. Nah, ini kebetulan di fotonya saat di Kupang. Kupang kan di daerah Indonesia ya, di dekat Khatulistiwa, artinya masih di sekitar ekuator lah. Nah, kita bisa melihat gerakan bintang yang seperti ini. Bentar ya, saya tunjukkan pointer dulu. Nah, ini adalah pusat dari lingkarannya. Nah, artinya di sana adalah kutubnya nih, kutubnya bumi, karena buminya berotasi gitu ya. Nah, ini adalah lingkaran yang semakin besar itu adalah lingkaran gerakan bintang. Kita sebutkan namanya sebagai star trail gitu ya. Jadi jejak-jejak bintang begitu ya, jejak-jejak bintang di langit kita lihat sebagai lingkaran-lingkaran begini. Nah, lingkaran yang paling kecil itu adalah kutubnya bumi. Jadi kutub bumi ada di sebelah sana tuh, jauh di sana gitu ya. Kita nggak bisa lihat dari sini karena melewati horizon ke sana jauh sekali. Nah, kalau kita lihatnya di kutub utara, kira-kira nih, apakah gerakannya masih seperti ini? Ternyata tidak. Tadi kan mana nih Indonesia ya? Oke, pokoknya dimanapun di ekuator ya. Di ekuator bumi, di sini, kan gerakan buminya seperti ini ya. Kalau di ekuator bumi, karena buminya bergerak begini, kita melihat bintangnya bergerak dari timur ke barat seperti ini. Jadi di langit itu begitu kelihatan bintangnya tuh dari timur ke barat seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang tinggalnya di kutub utara atau selatan gitu ya, kita melihat bintangnya geraknya seperti apa? Nih buminya bergerak begini nih. Artinya bintang yang dilihat di langit sini itu bintangnya memutar seperti itu. Jadi kalau pernah dengar matahari di kutub utara ataupun kutub selatan itu mataharinya tidak pernah terbit atau ada waktu tidak pernah terbenam. Jadi mataharinya terus bergeser di sepanjang horizon. Nah, ya itu karena bumi kita berotasi sehingga menciptakan sudut pandang terhadap bintang-bintang, terhadap benda langit yang berbeda-beda pula kalau kita tinggal di belahan bumi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau di kutub utara ya kita lihat langitnya seperti ini. Bintang-bintangnya memutarnya begitu gitu ya, bintang-bintang memutar seperti itu. Itulah salah satu keunikan di bumi kita. Lalu hal lainnya adalah ada musim. Musim ini disebabkan karena buminya berevolusi atau mengelilingi matahari gitu ya. Nah, mengelilingi matahari seperti itu. Jadi selama berapa lama? Selama 1 tahun mengelilingi matahari gitu ya. Nah, dari mana kita tahu bumi kita berevolusi gitu ya? Dari mana kita tahu bumi kita mengelilingi matahari? Salah satunya dari bintang lagi. Nah, bintang di sini ini adalah posisi dari zodiak, teman-teman. Kebanyakan sih hampir semuanya tahu zodiak ya. Zodiak itu adalah rasi bintang. Apakah ada di langit? Ya, ada. Rasi bintang itu adalah bintang-bintang yang kita lihat seolah-olah menyerupai sesuatu. Kalau kata orang zaman dulu ini ada rasi mana ya? Ada rasi Pisces. Ini kata orang-orang zaman dulu ini menyerupai ikan gitu ya. Terus ada lagi yang menyerupai harimau, bukan harimau, singa gitu ya, menyerupai singa. Ada lagi yang menyerupai
kepiting. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat, apakah ini sama seperti kepiting? Apakah ini seperti singa? Apakah ini seperti ikan? Ya mungkin berbeda-beda ya. Jadi ini imajinasi dari orang-orang terdahulu. Kemudian untuk menghargai sejarah, kita masih tetap menggunakan nama-nama seperti itu. Begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bintang-bintang yang sangat jauh tentunya dari matahari. Nah, bintang-bintang posisinya seperti itu di langit. Jauh. Kita ada di pusat tata surya ya. Ini bukan ada di dalam tata surya. Bintang-bintang ini ada jauh di luar tata surya kita. Itu ada jauh di luar tata surya kita. Nah, setiap bulan bumi itu terus bergeser mengelilingi matahari sampai 1 tahun dia kembali lagi ke sini gitu ya. Dari Juni ke Agustus, September, Oktober dan seterusnya kembali lagi ke bulan Juni. Nah, menariknya pada bulan setiap 6 bulan gitu ya, kita bisa melihat benda yang sama tetapi latar belakangnya beda. Misalkan nih ya, kita lihat di sini. Kita lihat lagi saat buminya di bulan ini gitu ya. 6 bulan aja, pokoknya setiap rentang 6 bulan gitu ya. Nah, ketika setiap rentang 6 bulan begitu, kita lihat bintang yang ada di sini. Misalkan sebagai pointer ini yang warnanya merah itu bintang gitu ya. Kita lihat bintang di situ, bintangnya kok bintangnya memiliki latar belakang Gemini di sana gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari posisi yang lainnya gitu ya. Tadi lihatnya dari sini, sekarang lihatnya dari posisi ini. Kita lihat bintang yang warna merah di sini, loh kok dia latar belakangnya beda lagi ya. Agak geser sedikit gitu. Nah, kita sebutlah itu sebagai paralaks. Analoginya begini. Jadi kalau teman-teman ini misalkan teman-teman semua jari telunjuknya jauhkan dari mata. Coba deh, jauhkan dari mata. Kemudian tutup matanya satu persatu. Tutup, mau pakai tangan, mau tutup sendiri pakai kelopak mata juga boleh. Misalkan teman-teman lihat jari telunjuk teman-teman yang dijauhkan dari mata menggunakan mata sebelah kanan. Satu mata aja yang lihat. Sebelah kanan yang lihat. Oke, perhatikan baik-baik. Latar belakang dari jarinya itu ya, latar belakangnya ya. Oke, sekarang bergantian. Tutup mata yang sebelah kanannya. Lihat pakai mata kiri. Apakah latar belakangnya masih sama? Sama beda? Sama. Sama beda. Yakin? Nggak geser sedikit nih jarinya? Sama beda. Perhatikan baik-baik. Latar belakangnya memang sama ya. Ada kursi, ada meja atau apa di tempat teman-teman. Tetapi dia agak geser sedikit. Gitu ya. Coba deh ulangi lagi. Satu mata kanan, lihat ke jarinya. Oke. Latar belakangnya posisi jari di sebelah situ ya, jangan berubah ya. Latar belakangnya seperti itu. Coba sekarang tutup lagi. Apakah posisi jarinya masih ada di tempat yang sama seperti sebelumnya? Kelihatannya Berbeda. agak geser nih. Nah, agak beda dikit kan ya. Memang di belakangnya masih ada kursi, masih ada meja. Tapi jari kita tampak bergeser sedikit. Nah, itulah yang kita sebut sebagai paralaks. Kayak gitu ya. Jadi setiap 6 bulan sekali kita bisa lihat sebetulnya bintang yang sama. Kalau kita lihat bintang itu berada di latar belakang yang beda. Nah, artinya bumi kita berputar begitu ya. Bumi kita berputar mengelilingi matahari. Jadi setiap bulan kita bisa melihat rasi bintang yang beda-beda sebetulnya. Teman-teman mungkin ada yang hafal zodiaknya masing-masing ya. Ada yang zodiaknya ada yang lahirnya bulan Juni? Ada? Lahir bulan Agustus? Atau ada yang hafal zodiaknya? Hafal. Apa zodiaknya? Coba Cancer. tolong sebutkan. Cancer. Cancer. Coba kita cari tahu. Cancer. Mana ya Cancer? Nah, ini dia Cancer. Juli apa? Zodiak Cancer itu lahirnya kapan ya? Tahu. Lahirnya kapan Juli. ya? Juli. Oke. Juli. Berarti ada di sebelah mana ya? Kalau buminya di bulan Juli ya. Ini kan Juni, Juli, Agustus. Berarti sebelah sini ya. Ini ada Juli di sini. Buminya berarti ada di posisi ini nih. Nah, apakah pada bulan Juli di langit malamnya kita bisa lihat Cancer nih? Bisa tidak ya? Bulan Juli tuh bisa nggak ya?
kita bulan Juli di sini? Bisa nggak ya? Nah, sayangnya yang ulang tahun bulan Juli tidak bisa lihat zodiaknya masing-masing, gitu ya. Yang ulang tahun pada bulan manapun tidak bisa melihat zodiaknya masing-masing, gitu. Kenapa? Karena zodiak itu ditentukan berdasarkan posisi mataharinya ada di mana, gitu ya. Misalkan tadi ada yang lahirnya di bulan Juli. Kalau kita lihat ke matahari sebelah sana, Julinya mungkin Juli akhir ya. Nah, Julinya sebelah sana. Nah, maka yang dilihat adalah zodiaknya Cancer. Yang dilihat adalah yang searah dengan matahari. Jadi saat itu pada siang hari, matahari dan zodiak Cancer di langitnya itu ada di langit siang. Jadi kita tidak bisa lihat zodiak Cancer pada bulan Juli. Pada bulan Juli apa dong yang bisa dilihat gitu ya? Ya adanya ada Sagittarius, ada Ophiuchus, mungkin ada sedikit Capricorn juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa sebetulnya lihat zodiak kita sendiri. Gitu ya. Oke, jadi intinya tahu dari mana bumi berevolusi, kita bisa melihat rasi bintang yang berbeda-beda setiap bulan, gitu ya. Oke, nah fakta menarik dari revolusi bumi, rotasi dan revolusi bumi apa? Rotasi bumi itu sebesar 1.670 km per jam. Cepat tidak ya ini? Cepat tidak ya? Cepat atau lambat ya? Kalau kecepatan mobil di jalan tol atau kecepatan motor kira-kira berapa tuh? Berapa ya? Kurang dari 100 lah kalau kecepatan motor ya, kurang dari 100 km per jam. Terus kalau mobil juga di jalan tol ya udahlah 100 aja rata-rata gitu ya, 100 km per jam. Nah, ini 1000. Ini adalah kecepatan rotasi di ekuator bumi, di tempat kita berada di Indonesia di ekuator bumi. Apakah kita bisa merasakan rotasinya? Apakah kita merasakan rotasi bumi berputar gitu? Tidak gitu ya. Nah, itu hal menariknya. Kenapa? Nanti di selanjutnya dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, kita lihat dulu yang lain. Nah, rotasi bumi ini kita bisa tahu dari mana? Sebetulnya teman-teman bisa menghitungnya sendiri, bisa menghitung manual ya. Nah, kita kan sudah tahu waktu bumi berotasi itu selama 24 jam gitu ya. Nah, bumi berotasi 24 jam satu kali rotasi. Nah, untuk mencari kecepatan 1.600 ini, kita tinggal cari saja kelilingnya bumi. Tinggal cari saja waktu tempuh di ekuator gitu ya. Jarak tempuh di ekuator berapa ya? Satu kali keliling bumi. Nah, biasanya nih radius bumi atau diameter bumi itu sudah diketahui gitu ya. Nah, lalu kita bisa cari deh kecepatannya dengan membagikan jarak terhadap waktu gitu ya. Ini rumus umum saja. Nah, lalu revolusi bumi berapa? 107.000 km per jam, lebih cepat lagi nih ya. Artinya ini adalah kecepatan mengelilingi matahari. Seperti itu, cepat sekali. Dan waktu revolusinya selama 1 tahun, teman-teman sudah tahu. Untuk menghitungnya kita cari, kita sudah dapat waktu satu revolusi berapa lama, terus jarak tempuhnya berapa lama nih. Kan jarak bumi matahari 150 juta kilometer ya, tinggal cari saja keliling lingkarannya gitu ya, bukan keliling lingkaran bumi tapi keliling lingkaran orbit bumi. Kan jarak tadi jari-jarinya sudah tahu ya 150 juta kilometer, tinggal cari saja pakai rumus keliling lingkaran gitu ya. Nah, keliling lingkarannya dapat, lalu kemudian kita bisa cari tahu kecepatan dengan membagikan jarak atau jarak tempuh bumi mengelilingi matahari dibagikan dengan waktu revolusinya selama 1 tahun gitu ya, dan dapatlah 107.000 km per jam. Nah, kan ini kecepatannya besar-besar ya, ada yang ribuan, ratusan ribu. Kok kita tidak bisa merasakan kecepatan sebesar itu di permukaan bumi? Karena kita bergerak secara konstan. Buminya tidak melambat, tidak tiba-tiba dipercepat, tiba-tiba melambat gitu ya. Kita merasakan kecepatan yang konstan. Mirip seperti pesawat gitu ya. Kalau pesawat ketika akan lepas landas itu pasti cepat sekali gerakannya. Dari keadaan diam tiba-tiba cepat. Nah, kita bisa merasakan gerakannya. Tapi ketika sudah mengudara, bergerak secara konstan gitu ya dengan kecepatan yang stabil, kita tidak merasakan pesawatnya bergerak gitu ya. Nah, itulah kenapa kita di bumi tidak merasakan bumi kita berputar, berotasi atau berevolusi gitu ya. Itulah alasannya. Nah, terkait tentang bumi kita punya atmosfer yang melindungi bumi. Pelindung dari mana? Apakah dari alien gitu ya? Nah, pelindung dari
radiasi luar angkasa. Radiasi paling dekat tentunya adalah radiasi cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ke bumi sampainya tentunya energinya sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, tapi karena ada atmosfer, energi radiasinya berkurang sehingga manusia bisa hidup di dalamnya. Nah, meskipun atmosfer bumi ini kan sebagai pelindung, tapi ternyata ini pelindungnya tipis loh, tipis sekali. Kalau bumi itu dianalogikan sebagai apel ya, buah apel. Nah, atmosfer buminya sebesar apa? Hanya setebal kulit apelnya saja. Jadi bayangkan ya, atmosfer bumi itu sangat tipis sekali dibandingkan ukuran buminya. Nah, meskipun tipis begitu, efektif sekali nih ya melindungi bumi dari radiasi luar angkasa. Salah satunya dari radiasi matahari. Nah, kalau radiasi itu kita lihatnya dari permukaan bumi seperti apa sih? Salah satu efeknya adalah aurora. Nah, ketika matahari menghembuskan energi yang sangat tinggi, menghembuskan badai matahari gitu ya, banyak energinya sampai ke bumi, nah maka buminya akan menciptakan aurora di atmosfer. Nah, aurora ini hanya bisa dilihat di kutub utara ataupun selatan bumi gitu ya, yang medan magnetiknya relatif kuat untuk kutub bumi gitu ya. Kalau di ekuator kita tidak bisa melihat fenomena seperti ini. Kalau mau lihat harus ke dekat kutub utara atau selatan. Kalau seandainya kita di Indonesia bisa melihat fenomena ini, artinya itu keadaan yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Seharusnya aurora tidak sampai ke daerah ekuator, hanya daerah kutub saja. Kalau auroranya sampai ke daerah ekuator, artinya energi matahari yang dilepaskan itu sangat tinggi sekali. Efeknya memang apa? Efeknya bisa terhadap jalur komunikasi kita gitu. Misalkan GPS kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Sedang order makanan online, tapi sampainya kemana gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu suatu saat. Terus bisa jadi keadaan listrik mati total gitu ya. Jadi bisa membakar generator listrik juga, sirkuitnya konslet di situ. Jadi terbakarlah generator listriknya, sekota bisa mati listrik total gitu ya. Nah, itu pernah terjadi zaman dulu. Jadi itu sebetulnya efek yang sangat berbahaya sekali bagi manusia, tapi ada keindahan di langit yang kita bisa lihat gitu ya. Nah, bicara tentang atmosfer, nah atmosfer kita punya manfaat yang sangat besar tentunya. Nah, salah satunya untuk melindungi bumi. Nah, tapi atmosfer kita sudah tidak sama lagi seperti dulu kala. Atmosfernya sudah banyak lubang-lubangnya, sehingga sinar matahari itu bisa sangat dengan mudah masuk ke bumi gitu ya, radiasi mataharinya. Nah, efeknya apa nih? Kita lihat di sini ya. Ini adalah dua gambar yang diambil pada tempat yang sama, pada bulan yang sama, artinya musimnya sama ya, tapi tahunnya berbeda. Satu yang warna hitam putih, itu 1941 diambilnya. Yang berwarna tahun 2004. Kita lihat di situ ada aliran sungai tahun yang dulu nih ya, sekitar berapa nih? Sekitar 60-an tahun yang lalu, itu masih diisi oleh es gletser gitu ya. Masih banyak esnya di sungai. Tapi kalau sekarang, esnya mana gitu ya? Sudah air semua di sungainya. Esnya hanya secuil saja, kecil-kecil di sungainya gitu ya. Nah, itulah yang perubahan iklim yang terjadi secara global di permukaan bumi. Jadi kalau dicatat gitu ya, kita lihat catatannya temperatur permukaan bumi secara umum, maka temperatur bumi terus menaik, terus meningkat, terus tinggi sepanjang tahun, selama berganti tahun itu tinggi lagi. Nah, itu penyebabnya karena apa sih? Tentunya atmosfer kita sudah rusak ya. Penyebabnya apa? Karena apa? Karena efek gas rumah kaca. Bukan berarti ada kaca di luar angkasa sana yang melingkupi bumi, tapi itu adalah efek yang menyerupai rumah kaca untuk tanaman. Kalau di luar negeri ini ya, banyak sekali tanaman yang dipeliharanya di dalam rumah kaca. Kenapa? Untuk melindungi tanaman tersebut tidak mati kedinginan saat musim dingin. Saat banyak salju turun, itu bisa sangat berfungsi sekali karena rumah kaca bisa memerangkap panas. Panasnya tidak keluar gitu ya, tetap di dalam rumah kaca tersebut. Nah, itulah efek yang bumi rasakan. Rumah kaca ini disebabkan oleh banyaknya unsur karbon dioksida di atmosfer. Nah, gimana sih prosesnya gitu ya? Jadi cahaya matahari sampai dulu ke bumi. Nah, setelah sampai ke bumi,
ada cahaya matahari yang dipantulkan lagi, ada cahaya matahari yang diserap. Nah, cahaya matahari yang diserap oleh permukaan, diserap oleh lautan, diserap oleh daratan, itu nanti dipancarkan lagi panasnya. Nah, panas yang dipancarkan kemudian terperangkaplah oleh unsur dari gas rumah kaca ini, CO2 gitu ya. Jadi buminya panas gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan bumi kita semakin panas, semakin panas, semakin panas. Nah, itulah hal terakhir yang akan saya sampaikan tentang bumi dan tata surya ya. Semoga kita bisa menjaga buminya terus terus asri, jangan sampai karbon dioksidanya semakin banyak. Nanti kalau karbon dioksida semakin banyak, jangan-jangan bumi bisa berubah menjadi seperti planet Venus gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi karbon dioksida ya kita harus menanam banyak pepohonan, karena pepohonan adalah yang efektif untuk menyerap karbon dioksida. Dan terlebih lagi, pepohonan bisa mensuplai, bisa memberikan oksigen untuk manusia agar manusia bisa bernafas dengan nyaman gitu ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada sekolah, kepada Bu Tintin, silakan. Terima kasih sekali Kak Lutfi, paparannya sangat menarik. Mungkin dari adik-adik kita ada yang mau bertanya, kami silakan. Yang lain mungkin, yang di rumah masing-masing? Ada yang bertanya? Yang paling utama jangan takut tanya. Tanya aja. Coba angkat tangannya, sebutkan namanya dan kelas apa. Silakan. Yang bertanya nanti ada nih dari sekolah. Ya, silakan. Nah, tuh sudah ada hadiah tuh yang mau bertanya nanti dikasih. Ya. Sebutkan namanya. Oh, enggak, silakan. Kalau mau mengetikkan pertanyaan di chat juga boleh. Nanti bisa saya baca di sini ya. Silakan. Kalau malu-malu, suara saya lagi serak gitu ya, menulis aja lah. Boleh. Oh ya, pertanyaannya tidak terbatas tentang tata surya gitu ya, boleh tentang semesta gitu, boleh tentang antariksa lainnya juga boleh. Dan kalau Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan juga boleh, silakan. Oh, ada pertanyaan nih dari Zidan. Satu-satu dulu ya di chat ya. Apa yang terjadi ketika semua planet bersatu? Dari Zidan gitu ya. Apa yang terjadi ketika semua planet bersatu? Bagaimana cara menyatukan planetnya gitu ya? Nah, apa yang terjadi jika semua planet bersatu? Sebelum bersatu, artinya setiap planet-planet di tata surya ya harus hancur dulu. Karena mereka akan tabrakan satu sama lain gitu ya. Cara menyatukannya bagaimana ya skenarionya? Mungkin kita punya sendok raksasa gitu ya, kita gabungkan planetnya semuanya gitu ya, termasuk matahari barangkali kita sendok semuanya gitu ya, kita gabungkan. Nah, artinya antara setiap planet harus bertumbukan satu sama lain, dan planet bumi tentunya akan hancur kehidupannya ya, karena setiap planet bertumbukan satu sama lain. Tapi hal itu ya tentunya tidak akan terjadi karena semua planet berada pada lintasannya masing-masing. Begitu Zidan. Ada pertanyaan dari Muhammad
Fikri ya. Apa yang terjadi jika tidak ada efek rumah kaca? Efek rumah kaca, apa yang tidak terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak ada efek rumah kaca? Nah, artinya bagus dong ya bagi bumi. Nah, artinya efek rumah kaca perlu nggak sih? Perlu, tapi tidak apa namanya? Jangan terlalu berlebihan gitu ya. Semua yang ada di bumi itu bermanfaat. CO2 itu bermanfaat sekali untuk menghangatkan bumi gitu ya. Kalau buminya tidak hangat, ya kita kedinginan, nggak punya pelindung gitu ya. Tapi kalau selimutnya terlalu tebal, CO2-nya terlalu tebal, ya kita akan kepanasan gitu. Jadi apa yang terjadi jika tidak ada efek rumah kaca ya buminya mungkin kedinginan saat itu ya. Terus ada lagi dari siapa nih? Oh, kalau Bu Tintin mau memilih juga boleh, silakan Bu. Atau boleh saya langsung? Ini mau memberikan kuis. Oh, boleh. Mau memberikan kuis gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang masih punya pertanyaannya bisa diketik saja di chat ya. Oke, nanti saya akan balas chatnya ke guru yang ada di sekolah. Nanti saya berikan jawabannya ke guru yang ada di sekolah, begitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang waktunya kuis. Oke. Saya bantu untuk menunjukkan kuisnya ya. Tuh. Nah, silakan Bu Titin mau memandu atau saya? Silakan Kak Lutfi aja. Oke, boleh kalau gitu ya. Jadi ada 10 pertanyaan di sini. Ada Teman-teman yang bisa menjawab nanti akan dapat hadiah. Nah, saya mau tahu dulu nih. Tunggu dulu, belum. jangan chat dulu. Oke. Nah, jangan chat dulu, nanti spoiler dong ya. Nah, saya mau tanya dulu, Bu Tintin, kita punya berapa hadiah di sini? Ada 10 hadiah untuk kuis. Ada 10 hadiah. Oke ya. Berarti di sini ada 10 pertanyaan untuk memenangkan 10 hadiah itu ya, Bu Tintin ya. Nah, pertanyaan pertama, cara menjawabnya adalah dengan bicara, acungkan tangan. Cara mengacungkan tangannya bagaimana? Pakai itu. Kalau yang di kelas boleh acungkan tangan, angkat tangan gitu ya. Atau kalau yang punya komputer masing-masing, di laptop masing-masing atau di di perangkat masing-masing, pakai raise hand. Bisa menemukan raise hand di mana? Ada menu di bawah yang seperti tangan ke atas begitu ya, warnanya kuning biasanya nih. Nah, raise hand kayak gitu. Tulurin dulu, lower hand dulu, jangan dulu naik ya. Lower hand dulu. Oke. Lower hand dulu, turunin dulu tangannya. Ini masih kelihatan nih yang mengangkat tangannya. Turunin dulu, jangan dulu naik tangannya ya. Nah, siap-siap mengklik ya. Ini kan sudah baca semua tulisannya ya. Dalam hitungan ketiga, baru angkat tangan. Termasuk yang di kelas juga yang mau jawab ya. Nanti Bu Tintin yang akan memilih yang mana, begitu ya Bu Tintin ya? Ya, betul. Ya, oke. 1, 2, 3. Angkat tangan. Ya, mangga Bu Tintin. Fahri Raditya, silakan jawab. Jawabannya C. Jawabannya C. Nah, betul atau tidak ya? Apakah nama area yang menjadi tempat paling jauh dari tata surya? Jawabannya adalah C, betul. Dapat hadiah ya. Nah, dapat hadiah, siap-siap ya. Nanti menghubungi siapa nih Bu Tintin? Barusan diberikan oleh nanti diberikan oleh sekolah ya. Oke, yang sudah menjawab tadi bisa dituliskan namanya. Oke, selanjutnya. Oke, tangannya turunin dulu. Ini ada yang berkumpul di kelas gitu ya? Kalau yang mau berkumpul, mungkin sekarang pertanyaan kedua untuk teman-teman yang berada di kelas gitu ya? Oh, sudah diberikan, wah hebat, oke ya. Mau foto dulu? Foto dulu, oke, sudah. Foto dulu. Diangkat hadiahnya, diangkat. Fadli. Sip, mantap. 1, 2, 3. Tambah lagi kuisnya, Kak Lutfi. Oke, pertanyaan kedua ya.
Mau yang di kelas dulu atau semuanya langsung nih, Bu Tintin? Kalau tadi yang di kelas, barusan kan sudah di kelas, sekarang tinggal yang di Hmm. rumah. Oh, Berganti. tinggal yang di rumah. Oke, yuk. Pertanyaan kedua. Apakah nama batuan sisa dari serpihan batuan angkasa yang masuk atmosfer bumi dan tampak di permukaannya? Nah, sudah ada nih. Wah, silahkan Bu Tintin yang memilih. Ini yang di rumah belum kelihatan mengacungkan tangan. Oh ya, Naswa ya, Naswa bukan Naswa. 7A. Ya. Ya. Jawabannya C. Meteorit. Jawabannya C lagi, meteorit. Oke, kita lihat jawabannya betul sekali C. Selamat Nashwa, dapat hadiah nanti ya. Oke. Naswa ya, Naswa. Nah. 7A. Silakan Kak Lutfi. Nashwa 7A. Pertanyaan berikutnya. Oke, nomor 3. Kemanakah arah ekor komet yang benar? Arah Yang di A, kelas. B, C, atau D? Yang di kelas dulu katanya Kak Lutfi. Boleh yang di kelas dulu. Kalau di ruangan Bu Tintin nih, saya lihat yang paling belakang tadi yang mengacung duluan. Jawabannya D. Jawabannya D. Apakah betul atau tidak? Kita lihat ya jawabannya. Betul sekali D. Jadi ekor komet itu selalu menjauhi matahari karena ada angin matahari yang menyembur gitu ya. Mau foto dulu? Foto dengan hadiahnya? Mangga silahkan. Oke, pertanyaan berikutnya, nomor 4. Seperti apa bumi saat dilihat dari planet Mars? Apakah seperti bulan, seperti bintang, seperti matahari? Yang di rumah, silakan. Yang di rumah silahkan. Yang mana? Iza Azalia. Ziza Azalia, 7D. Silakan dijawab. Yang B. Yang B, seperti bintang kejora ya. Nah, bintang kejora ada yang tahu tidak ya di sini? Bukan hanya Azalia saja, yang lain juga. Bintang kejora tuh bintang apa sih gitu ya? Nah, itu adalah planet Venus sebetulnya ya. Nah, jadi seperti bintang kalau kita lihat bumi dari planet Mars. Nah, selamat dapat hadiah nih ya. Ditunggu hadiahnya ya. Sekarang untuk yang di kelas ya, Kak Lutfi. Untuk yang di kelas ya, mangga. Nomor 5 untuk yang di kelas, siap-siap nih. Ini pertanyaannya bukan pilihan, tapi pertanyaan esai. Jadi bisa beragam nih jawabannya ya. Ada yang tahu tidak ya, bagaimana mengetahui bumi berotasi? Petunjuknya adalah posisi bintang. Tadi posisi bintang kayak gimana sih kalau dilihat dari bumi gitu ya? Adanya siang dan malam. Ada siang dan malam, iya betul gitu ya. Jadi bintang termasuk matahari mengelilingi bumi, ada siang dan malam, itu tanda-tanda bumi berotasi gitu ya. Selamat. Oke, terima kasih. Mau foto dulu? Sedang difoto? Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 6 sekarang. Masih esai nih ya pertanyaannya. Tapi bisa bervariasi. Oke, nomor 6. Bagaimana? Untuk yang di rumah, oke. Ya, bagaimana cara mengetahui besar kecepatan rotasi di ekuator bumi? Nah, gimana nih tadi ya? Kalau seandainya kita tahu diameter bumi, tahu lamanya rotasi bumi, lalu bagaimana nih selanjutnya ya? Ada yang mengacungkan tangan di rumah? Silahkan. Mangga Ibu Tintin. Nah, sudah ada nih.
M. Rai Raya 7C. Silakan. Star Trail. Star Trail untuk mengetahui kecepatan rotasi di ekuator bumi gitu ya. Nah, kalau ini saya beri petunjuk lagi ya untuk Raya. Kalau kita sudah tahu kecepatan bukan kecepatan. Kalau kita sudah tahu lamanya rotasi, kita sudah tahu berapa menempuh jarak di bumi di ekuator, kita bisa tahu kecepatan dengan sebuah persamaan. Persamaan sederhana sekali. Persamaan kecepatan gitu ya. Nah, apa dibagi apa, Ray? Kecepatan itu satuannya kan kilometer per jam kan ya? Nah, kilometer itu adalah satuan dari apa? Jam itu adalah satuan dari apa? Sedikit lagi, Ray. Lupa saya. Maaf. Pas. Boleh dijawab oleh yang di sini, Kak Lutfi? Boleh, silakan. Boleh. Jarak dan waktu. Betul sekali. Jaraknya kita bisa dapat dari keliling bumi kan ya tadi. Kalau keliling buminya kita tahu, jaraknya pasti tahu tuh ya. Tinggal dibagi waktu buminya berotasi. Tahu deh kecepatan bumi berotasi gitu ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, kemanakah arah bumi berotasi? Silakan yang di rumah, karena tadi belum. Oh, yang di rumah lagi. Tadi kan belum jadi yang di rumah ya. Nah, sudah ada nih yang di rumah nih. Mangga, silahkan. Oh, Riki. Riki, silahkan. Riki. Yang A. Yang A, dari barat ke timur. Bumi berotasi dari barat ke timur. Jawabannya adalah A, betul. Jadi kita bisa lihat matahari terbit di timur ke barat gitu ya. Jadi kebalikannya dari arah rotasi bumi. Seperti itu. Wah, sudah dapat nih hadiahnya. Oke, foto dulu, mangga. Riki ya namanya. Oke. Silakan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, nomor 8. Esai lagi. Bagaimana mengetahui bumi berevolusi? Nah, artinya di petunjuknya kita bisa melihat sesuatu yang berbeda setiap bulan. Lihat apa yang berbeda setiap bulan ya tadi ya? Coba, siapa yang mau menjawab? Nah, ada yang ini nih, raise hand. Silakan. Sudah ada tadi yang pertama. Nah, sip lagi. Yuk, tadi setiap bulan kita melihat sesuatu yang berbeda nih. Apa yang bedanya di langit ya setiap bulan itu? Bentuk-bentuk bintang. Betul sekali, bentuk-bentuk bintang ya, atau sering juga disebut sebagai rasi bintang. Nah, itu adalah bagaimana kita mengetahui bumi berevolusi. Selamat! Oke. Lanjut lagi ya Bu Tintin ya. Betul, lanjut lagi Kak Lutfi. Nomor 9. Nah, esai lagi masih sama tentang revolusi. Tapi sekarang bagaimanakah mengetahui besar kecepatan revolusi bumi? Nilainya berapa gitu ya? Kita bisa tahu revolusi nilainya berapa. Cluenya begini. Kita sudah tahu jarak matahari dan bumi. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit hampir lingkaran. Kalau begitu, kita bisa mengetahui waktu jarak tempuhnya gitu ya. Bumi mengelilingi di lintasannya. Lalu kita sudah mengetahui juga bumi berevolusi selama 1 tahun. Nah, kita sudah tahu waktu, kita bisa cari waktu jarak tempuhnya. Artinya kita bisa cari kecepatan. Caranya gimana? Gitu. Boleh untuk yang di kelas ataupun yang di rumah, silakan. Kayaknya ya kalau esai perlu ini ya, perlu berpikir ini matang-matang gitu ya. Apa nih jawabannya nih?
Sama seperti kecepatan tadi nih, mirip-mirip. Kecepatan rotasi tadi mirip-mirip. Namanya Devan. Jawabannya waktu evolusi 1 tahun. Betul. Waktu revolusi 1 tahun. Terus digimanain waktunya agar kita bisa tahu kecepatan? Kecepatan V ya. Kecepatan itu adalah apa dibagi apa. Sesuatu dibagi sesuatu lagi, gitu ya. Jarak dibagi waktu. Betul sekali. Jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi adalah lintasan orbit siapa? Matahari. Orbit. Kita mau cari revolusi bumi, berarti orbit matahari atau bumi? Boleh lihat ke Kak Lutfi dulu? Gampang kok. Kak Lutfi akan berikan petunjuk ya. Ini bumi kita. Bumi kita mengelilingi matahari ya. Nah, ini matahari bumi mengelilingi matahari. Aduh, gini nih. Bumi mengelilingi matahari seperti ini. Nah, kita mau tahu nih lintasannya bumi mengelilingi matahari gitu ya. Nah, berarti cari nih berapa jarak lintasan bumi mengelilingi siapa? Matahari. Oke, begitu jawabannya, begitu ya. Oke, sudah betul tadi, tadi sudah betul. Iya, Kak Lutfi. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, PG lagi, pilihan berganda. Apa manfaat atmosfer bumi? Nah, gampang nih. Manfaat atmosfer bumi. Silakan boleh. Banyak nih ya yang mau jawab. Mangga silakan. Tidak kelihatan. Melindungi dari radiasi objek angkasa. Betul sekali. Jadi atmosfer melindungi bumi dari radiasi objek angkasa. Betul. Nah, sudah lengkap semua pertanyaannya. Selamat. Sudah dapat hadiah ya semuanya ya, masing-masing ya. Mau hadiah lagi? Nanti tunggu episode berikutnya ya. Oke. Mangga Bu Titin, saya kembalikan acara ini kepada Bu Tintin. Terima kasih sekali Kak Lutfi, anak-anakku sekalian, para hadirin yang kami muliakan. Demikianlah tadi pemaparan dari Kak Lutfi beserta kuis yang sudah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata untuk Kak Lutfi sebagai narasumber, sebagai ucapan terima kasih kami silakan diperlihatkan. Ya. Nah, ini dia. Ini saja langsung begitu ya, biar mudah. Nah, terima kasih banyak sudah mengirimkan kenang-kenangan untuk kami Observatorium Boscha di sini. Sama-sama Kak Lutfi, terima kasih sekali juga sudah sebagai narasumber kepada kami. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah acara kita hari ini. Alhamdulillah acara telah selesai. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Kak Lutfi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tintin. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang sudah membuat acara ini menjadi acara yang sangat menarik dengan ada hadiah-hadiah juga gitu ya. Terima kasih sekali sudah mengundang Observatorium Boscha untuk mengisi di sekolah. Dan selamat ulang tahun untuk Yayasan Kemala Bayangkari, ulang tahun yang ke-42 tahun. Nah, artinya sudah mengelilingi matahari selama 42 tahun gitu ya.
Oke. Iya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.